berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Nah, sebelumnya mengapa kita perlu memikirkan akhir zaman ya? Apa pentingnya kita memikirkan akhir zaman ini? Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita memasuki topik yang baru ya, yaitu kita akan berbicara tentang akhir zaman atau biasa disebut dengan eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman. Saudara, ini juga menjadi bagian rangkaian topik yang terakhir dari seri yang kita pelajari selama setahun lebih ini, dan nanti kita akan belajar beberapa hal penting tentang akhir zaman. Saya akan share screen. Nah, hari ini saudara, kita akan memulai berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Nah, sebelumnya mengapa kita perlu memikirkan akhir zaman ya? Apa pentingnya kita memikirkan akhir zaman ini? Ada beberapa hal yang secara praktis bisa kita renungkan. Pertama saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi ya. Sejarah dan waktu suatu saat akan berakhir. Ya, ini ada satu pemahaman yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap bangsa, baik termasuk kepada orang-orang yang primitif sekalipun. Nah, kita ingat tahun 2012 suku Maya itu kita menghitung dianggap sebagai satu tahun yang terakhir ya, 2012. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam setiap diri manusia itu ada kesadaran bahwa tidak ada yang abadi di dalam dunia ini ya. Kedua, mengapa kita perlu memikirkan akhir zaman? Saudara, memikirkan akhir zaman itu mengingatkan kepada kita supaya kita itu menjalani hidup dengan bijaksana, dengan berhati-hati. Ya, kenapa? Karena semua apa yang kita perbuat selama kita hidup ini suatu saat nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita memberikan satu petunjuk, satu hikmat agar kita menjalani hidup dengan hati yang takut kepada Tuhan. Ketiga, mengapa kita memikirkan akhir zaman? Saudara, akhir zaman ini sebenarnya memberikan satu pengharapan ya bagi orang percaya. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau yang nanti kita akan bahas, mengingat akan akhir zaman di mana Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru, ini memberikan satu pengharapan, hope bagi khususnya anak-anak Tuhan, supaya tetap bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan di dalam dunia ini. Dan yang keempat saudara, kita memikirkan akhir zaman karena kita tahu bahwa sebenarnya dunia yang sedang kita hidupi ini, di bumi ini, itu bukan final destination dari hidup kita ya. Kita ini hanya lewat, kita ini hanya mampir. Ini bukan terminal terakhir daripada kehidupan kita. Nah, inilah 4 hal secara praktis yang mengajak kita untuk mulai memikirkan tentang akhir zaman. Nah, kalau kita lihat saudara, di dalam Alkitab diakhiri dengan satu ayat yang sangat indah sekali. Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera.
Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, jadi ini ayat terakhir di dalam Alkitab kita berbunyi tentang satu pengharapan. Kristus itu datang kembali untuk kedua kalinya. Segera datang Tuhan. Saudara, ini harus menjadi doa kita, ini harus menjadi keinginan kita, ini harus jadi kerinduan kita, saudara. Namun sayangnya, saudara, tidak semua orang memikirkan tentang akhir zaman. Tidak semua orang merindukan tentang akhir zaman. Nah, Anthony Hukma di dalam bukunya mengatakan, ada banyak hal ya, ada banyak alasan bagi kita untuk kehilangan pengharapan ini. Jadi dia tidak mengharapkan lagi Yesus datang. Itu mungkin karena gereja-gereja zaman sekarang itu sudah terpikat dengan hal-hal yang bersifat materi dan sekular. Perhatiannya tertuju kepada hal-hal tersebut, sehingga kedatangan Kristus kedua kali itu menjadi memudar, hanya menjadi background ya, menjadi latar belakang. Dan itu mungkin juga banyak orang Kristen tidak lagi percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali secara literal, secara hurufiah. Saudara, ini satu realita yang menyedihkan. Banyak gereja, banyak orang Kristen sudah tidak merindukan, bahkan tidak peduli Kristus mau datang apa enggak. Bahkan banyak yang tidak percaya Kristus akan datang kedua kali. Wayne Grudem juga mengatakan hal yang sama. Apakah orang Kristen zaman sekarang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Kristus? Ya, semakin banyak orang Kristen yang terpikat dengan hal-hal yang menarik di dalam hidup ini, dan semakin banyak pula mereka mengabaikan persekutuan Kristen yang sesungguhnya dan persekutuan dengan Kristus, maka semakin jarang pula mereka akan merindukan kedatangannya kembali. Ya. Jadi saudara, kalau hati kita itu terus terpikat kepada hal-hal duniawi, kita menikmati, kita senang, kita terorientasi kepada hal-hal materi dan sebagainya, maka pasti kita tidak pernah merindukan dan memikirkan tentang akhir zaman. Padahal ini sesuatu yang penting yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya. Nah, di dalam Alkitab saudara, biasanya para teolog itu membagi akhir zaman itu menjadi dua bidang besar. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan personal atau individual akhir zaman. Yang kedua itu bersifat universal, berarti seluruh dunia. Nah, yang bersifat personal itu berarti pribadi. Ini sudah saya buatkan, ada satu materi yang saya berikan judul Journey to Eternity ya. Saudara mau melihat apa yang terjadi di balik kematian secara iman Kristen, saudara boleh lihat akan materi ini. Dan kita bukan fokusnya di sini, tetapi kita pembahasan akan fokus kepada kedatangan Kristus secara universal, yaitu ini berbicara tentang parousia. Ya. Saudara, ketika kita nanti belajar tentang akhir zaman ini, mungkin kita akan menemukan banyak istilah-istilah baru, istilah-istilah asing yang kita selama ini tidak pernah dengar. Ya, ini yang pertama, parousia. Nah, parousia ini bahasa Yunani yang artinya itu datang. Jadi ini satu istilah yang dipakai untuk menunjuk kepada kedatangan Kristus kedua. Ya, ini jadi fokus kita. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat apa sih yang Alkitab katakan tentang parousia ini, kedatangan Kristus kedua kali. Hal pertama, saudara, yang paling jelas di dalam Alkitab katakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu adalah sesuatu hal yang bersifat rahasia. Ini sesuatu yang Tuhan tidak nyatakan kapan Tuhan akan datang kedua kali. Dan Alkitab memakai berbagai bahasa, berbagai cara untuk menunjukkan kemisteriusan kedatangan Tuhan Yesus. Misal 24 Matius ayat 36. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Nah, saudara mungkin bingung, loh kok anak pun sendiri tidak tahu? Ya, ini Tuhan Yesus bicara di dalam kemanusiaannya. Secara kemanusiaan Tuhan Yesus pun tidak tahu kapan dia akan datang untuk kedua kali. Kapan hari kiamat itu akan datang. Kemudian Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, kamu tidak akan tahu, Tuhan hanya menyuruh kita berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ya, ini Paulus ngomong,
Hari itu akan datang seperti seorang pencuri. Ya, namanya pencuri itu artinya tidak pernah memberitahu kapan dia akan datang. Bisa terjadi kapan saja. Nah, saudara, ini ada sedikit gambaran yang Alkitab katakan tentang parusia, sesuatu yang bersifat rahasia ilahi. Jadi kalau bersifat rahasia, saudara, jangan diramal-ramal, ya, jangan ditebak-tebak, jangan bermain spekulasi kapan Yesus datang dan sebagainya. Nah, inilah kesalahan daripada bidat saksi Yehova beberapa puluh tahun yang lalu. Sampai 3 kali, saudara, menebak-nebak kedatangan Tuhan Yesus, meramal-ramal, diumumkan 3 kali pun gagal semua. Ya, ini sesuatu yang harus kita ingat baik-baik. Nah, banyak hamba Tuhan sekarang juga suka tebak-tebakan, meramal-ramal Tuhan Yesus kapan datang dan sebagainya. Ya, ini sesuatu yang berbahaya, yang tidak mungkin bisa kita ketahui. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak kita melihat satu istilah yang cukup membingungkan bagi banyak orang awam. Nah, saya akan memberikan satu penjelasan. Istilah itu adalah 2 kata yang terbalik, akhir zaman dan zaman akhir, ya. Saudara, akhir zaman itu di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan memakai istilah the last day, tunggal, saudara. Ini beda dengan zaman akhir. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan bentuk plural, the last days, ya. Nah, banyak orang terbalik-balik zaman akhir dan akhir zaman. Lah, ini bedanya apa? Ini beda, saudara. Akhir zaman itu menunjuk kepada momen kedatangan Tuhan Yesus. Jadi hari H di mana Yesus datang, itulah kita sebut sebagai akhir zaman, the last day, hari yang terakhir di dalam sejarah umat manusia. Tetapi zaman akhir, the last days, itu adalah momen penantian kedatangan Tuhan Yesus. Ya, sekarang ini, saudara, di dalam zaman kita hidup ini, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu disebut dengan zaman akhir, ya. Saya harap ini sekarang sudah jelas dan kita jangan terbalik-balik. Akhir zaman ini belum terjadi. Kita sekarang hidup di dalam zaman akhir, the last days. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalaupun Tuhan Yesus tadi mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan kembali, Paulus mengatakan tanda kedatangan Tuhan Yesus itu seperti seorang pencuri. Namun Alkitab, saudara, itu tetap memberikan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi kapan Yesus datang itu tidak tahu, tapi Tuhan memberikan tanda-tandanya supaya kita itu waspada, berjaga-jaga. Ya, nah, sebelum kita membahas tentang tanda-tanda akhir zaman, saya ingin mengajak kita untuk mulai hati-hati beberapa kesalahan tentang tanda-tanda akhir zaman. Pertama, saudara, banyak orang salah berpikir tentang tanda-tanda akhir zaman ini, berpikir bahwa tanda-tanda ini itu hanya terjadi sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, atau pada hari hanya di mana Tuhan Yesus datang, lalu tanda-tanda ini muncul semua, lalu beberapa menit kemudian Tuhan Yesus datang misalkan. Tidak, saudara. Tanda-tanda akhir zaman ini terjadi terus-menerus sepanjang zaman. Namanya saja tanda-tanda akhir zaman. Jadi ini bukan terjadi pada hari H, tetapi ini terjadi terus-menerus sepanjang zaman. Ya. Jadi saudara, kita diminta oleh Tuhan itu berjaga-jaga setiap saat. Tuhan berulang-ulang memberikan tanda-tandanya terus sepanjang zaman. Nanti akan kita lihat tanda-tandanya apa. Tapi yang penting kita harus menghindari kesalahan yang pertama ini, saudara. Jadi jangan berpikir tanda-tanda akhir zaman hanya terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus. Kedua, kesalahan yang muncul adalah, saudara, banyak orang berpikir tanda-tanda akhir zaman itu sesuatu tanda yang bersifat abnormal. Ya, langit terbelah, lalu matahari meledak atau macam-macam. Hal-hal yang spektakuler, laut terbelah, macam-macam dan sebagainya yang bersifat katastrofik. Ya, katastrofik itu bersifat kehancuran alam semesta dan lain-lain. Nah, saudara, banyak orang keliru berpikir mentafsirkan Alkitab yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman itu selalu seperti ini, saudara. Kalau kita ingat film 2012, nah film 2012 itu kan kesalahan 1 dan 2 ini, kita melihat tanda itu terjadi sesaat kedatangan Tuhan Yesus dan
tanda-tanda yang muncul di film itu kan bersifat abnormal, spektakuler, katastrofik, wah macam-macam sampai jalanan terbelam dan sebagainya, ya. Nah, saudara, padahal dalam Alkitab kita nanti akan melihat tanda-tanda akhir zaman itu tidak selalu bersifat spektakuler, abnormal. Bisa-bisa hal-hal yang biasa, saudara. Hal-hal yang sehari-hari terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang spektakuler, abnormal, dan lain-lain, ya. Ini harus kita ingat baik-baik. Jadi yang ketiga, kesalahan yang tadi sudah pernah saya sebutkan, bahwa tanda-tanda ini, saudara, dipakai oleh banyak hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab untuk meramal-ramal kedatangan Tuhan Yesus. Ya, wah, dilihat ini perang Rusia dan Ukraina sedang terjadi, lalu dihitung-hitung macam-macam, Ukraina berapa huruf, Rusia berapa huruf, lalu dihitung-hitung, tidak tahu pakai cara apa, lalu ngomong misalkan Tuhan Yesus nanti datang tahun 2023 dan lain-lain. Ya, inilah kesalahan bidat-bidat sepanjang zaman, saudara. Meramal-ramal, menghitung-hitung, lalu mencetuskan Yesus akan datang kapan dan sebagainya. Jadi saudara, ini 3 kesalahan utama yang harus kita hindari ketika kita hendak berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih tanda-tanda akhir zaman yang diberikan di dalam Alkitab, saudara. Ada 3 kelompok besar, ya, 3 tanda besar tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, kita akan memulai yang pertama, saudara. Apa tanda-tanda akhir zaman yang pertama? Saudara, banyak teolog mengkelompokkan, kelompok pertama ini adalah tanda-tanda yang berhubungan dengan anugerah Allah. Jadi, tanda-tanda kelompok yang pertama ini sesuatu yang baik, saudara. Ya, tadi saya katakan, tanda-tanda akhir zaman itu tidak selalu bersifat abnormal, spektakuler, tapi juga bersifat anugerah Tuhan, hal-hal yang baik. Misal, saudara, apa itu tanda anugerah Tuhan yang baik? Di dalam tanda kelompok yang pertama ini, itu akan terjadi pekabaran Injil kepada semua bangsa. Jadi, di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tanda pertama itu adalah Injil akan semakin diberitakan kepada semua bangsa. Jadi Injil akan diberitakan kepada semua bangsa-bangsa. Ini yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ini berkaitan dengan doktrin orang pilihan Tuhan. Sebelum Yesus datang kedua kali, menjemput umatnya, menjemput gerejanya, ya, orang pilihan itu harus semua sudah bertobat. Orang pilihan itu harus semua sudah digenapi di dalam dunia ini. Baru Kristus sebagai mempelai laki-laki akan menjemput gerejanya sebagai mempelai wanita. Ya, jadi ini perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 24. Saudara, Matius 24 ini ada satu pasal yang khusus Tuhan Yesus mengajar tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi di dalam menjelang kedatangan kedua kali. Pertama, Injil akan diberitakan kepada semua bangsa. Jadi orang-orang akan bergiat memberitakan Injil kepada semua bangsa yang belum mendengar untuk menemukan orang pilihan Allah. Ya, kedua, saudara, masih di dalam kelompok A, selain pekabaran Injil kepada semua bangsa, ada satu tanda khusus anugerah Allah, yaitu adalah orang-orang Israel akan diselamatkan. Ini adalah perkataan Paulus di dalam Roma 11 ayat 25 sampai 26. Saudara, ayat ini agak membingungkan, saya akan menjelaskan ya, namun saya akan membacakan terlebih dahulu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Saudara, perhatikan ya, di dalam Roma 11 ini, Paulus ngomong, sebagian Israel telah menjadi tegar. Tegar itu artinya menolak ya. Sampai jumlah penuh bangsa-bangsa lain telah masuk.
Jadi ada orang-orang Israel yang tegar tengkuk menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias, lalu dikatakan bangsa-bangsa lain telah masuk. Tuhan mengundang, Tuhan memanggil bangsa-bangsa Gentiles, non-Yahudi, sekarang masuk menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, kalimat yang membingungkan di sini, saudara. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Di sini ada Israel, di sini ada Israel, ya. Yang kata menjadi membingungkan itu di sini, seluruh Israel akan diselamatkan. Loh, tadi Paulus ngomong sebagian Israel tegar tengkuk. Kok sekarang Paulus ngomong seluruh Israel akan diselamatkan, ya. Nah, di sini ada 3 pentafsiran, saudara. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan seluruh Israel akan diselamatkan? Ada 3 pentafsiran utama. Pertama, saudara, Israel di sini itu menunjuk kepada Israel secara negara. Ya, Israel betul-betul secara nation yang sekarang ini ada di dunia ini. Jadi dikatakan seluruh Israel akan diselamatkan, maka seluruh bangsa Israel secara jasmani ini suatu saat akan semuanya percaya kepada Tuhan. Tafsiran kedua, Israel di sini menunjuk kepada Israel rohani, yaitu orang-orang pilihan Allah, yaitu orang Yahudi, ya sebagian dari orang Israel itu, dan orang-orang non-Yahudi. Tapi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi ini itu disebut dengan istilah Israel rohani. Seperti saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, kita ini boleh disebut sebagai Israel rohani. Jadi Israel akan diselamatkan, ini adalah campuran sebagian orang Israel dan sebagian orang non-Israel. Ya, tapi Paulus pakai istilah Israel. Ketiga, Israel di sini itu menunjuk kepada Israel secara jasmani, yaitu orang pilihan Allah yang berasal dari etnis Yahudi saja. Ini beda dengan yang di sini ya. Kalau ini secara seluruh negara akan selamat, di poin ketiga, tafsiran ketiga, ini hanya kepada orang Israel secara jasmani, meskipun tidak semuanya diselamatkan. Jadi saudara, yang mana yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini, saudara? Nah, di dalam bagian ini memang banyak orang tafsir bisa berbeda-beda. Saya berikan beberapa yang ada. Misal, Anthony Hukma ya mentafsirkan kalimat daripada seluruh Israel akan diselamatkan yang paling cocok kepada Alkitab itu menunjuk kepada pentafsiran yang ketiga. Jadi bagi Anthony Hukma itu adalah orang Israel secara jasmani, meskipun bukan semua ya, sebagian orang Israel. Tetapi orang-orang Israel di situ adalah orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan. Ini tafsiran daripada Anthony Hukma. Lah, Herman Bavinck ini mentafsirkan sedikit berbeda. Dia mengatakan ketika kepenuhan dari orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi itu masuk, dan termasuk juga kepenuhan daripada orang Israel itu sendiri, di dalam arti inilah seluruh Israel itu diselamatkan. Berarti bagi Herman Bavinck, dia pegang tafsiran yang kedua, yang disebut dengan seluruh Israel diselamatkan. Itu adalah Israel jasmani dan orang-orang Gentiles, non-Yahudi yang diselamatkan. Ya, nah ini perbedaan-perbedaan saudara ketika orang mentafsirkan. Nah, saya sendiri lebih setuju kepada tafsiran yang kedua, karena Paulus tadi ngomong ya, ketika sebagian orang Israel tegar tengkuk, Tuhan akan memasukkan orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi memang kesannya Paulus itu lebih cocok berbicara tentang orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Lalu Paulus mengatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Jadi ini tanda kelompok yang pertama, saudara, yang berbicara tentang anugerah Allah. Tuhan akan menyatakan anugerahnya berlimpah-limpah di dalam masalah penginjilan. Injil harus diberitakan. Namun saudara, tanda kedua ini tanda yang bersifat negatif. Kalau tadi kan positif, anugerah Allah. Tanda kedua ini negatif. Di dalam Alkitab menunjukkan ada tanda-tanda akhir zaman yang bersifat perlawanan terhadap Allah. Ingat ya, ini bukan hanya terjadi
pada momen kedatangan Tuhan Yesus, tetapi ini terjadi sepanjang zaman. Terus terulang terus. Pertama, apa sih tanda-tanda yang menunjukkan perlawanan kepada Allah? Yang pertama, saudara, itu berbicara tentang penganiayaan atau tribulation. Ya, nanti pada minggu-minggu ke depan saya akan menguraikan ini sedikit lebih dalam lagi. Nah, ini juga perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus juga berbicara. Termasuk di dalam perjanjian lama, Yeremia 30 ayat 7. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, di dalam Yeremia 30 ini tentunya berbicara tentang masalah bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Hebatnya hari itu tidak ada taranya. Kalau saudara mau tahu betapa hebatnya, silakan membaca kitab Ratapan. Nanti saudara akan tahu kengerian pada waktu bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel. Ya, di situ sampai Yeremia berdoa, masakan seorang ibu harus makan bayinya sendiri. Ya, perang Ukraina dan Rusia itu tidak ada apa-apanya, saudara, kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi pada hari itu. Ya, pandemi yang kita hadapi ini tidak ada apa-apanya dengan kejadian hari itu. Di dalam Daniel 12 ayat 1 juga mengatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, Tuhan sudah menubuatkan, saudara, pada waktu itu akan terjadi satu masa kesesakan, penderitaan yang hebat yang belum pernah terjadi. Nah, ini kapan? Ya, ini misterius, saudara. Nah, kalimat ini juga diulang oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini bicara tentang perlawanan kepada Tuhan, ya, perlawanan kepada umat Tuhan. Dan di dalam ayat 21-22, Tuhan Yesus kembali mengulang, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Mirip ya dengan Daniel tadi, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi saudara, Tuhan Yesus kembali mengingatkan seperti nabi-nabi dalam PL. Nanti akan ada satu masa yang hebat, penyiksaan hebat, yang biasa disebut dengan nama Great Tribulation. Siksaan yang dahsyat luar biasa kepada anak-anak Tuhan. Ya, kapan itu? Tidak tahu. Apakah itu sudah terjadi? Rasanya kok belum. Ya, banyak orang mentafsir-tafsir ini adalah peristiwa Holocaust, di mana orang Yahudi dibunuh, dibantai oleh Hitler jutaan orang. Tapi rasanya bukan itu, saudara. Itu belum terjadi, saudara. Ya, nah ini yang pertama. Tanda-tanda perlawanan kepada Allah, akan ada penyiksaan besar, perlawanan hebat kepada umat Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam masa itu akan muncul yang disebut dengan apostasi, penyangkalan iman. Ya, penyangkalan iman, apostasi, atau bahasa lainnya adalah murtad. Nah, di dalam tanda-tanda perlawanan kepada Tuhan ini, banyak orang akan meninggalkan iman, menyangkali iman. Saudara, kata apostasi itu berasal dari kata apistemi, yang artinya fall away, terhilang. Ya, apostate, murtad, terhilang. Ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita. Matius 24 ayat 10, setelah Tuhan Yesus ayat 9 tadi bicara penyiksaan, ayat 10-nya Tuhan Yesus bicara, banyak orang akan murtad, apostate, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya. Jadi ini satu fenomena yang menjadi bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang akhirnya meninggalkan imannya, berpindah, meninggalkan kepercayaannya, dan sebagainya.
Saudara, siapakah orang-orang yang kemungkinan akan melakukan hal-hal seperti ini? Apakah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan bisa melakukan penyangkalan iman? Jawabannya jelas tidak, saudara. Orang yang berpotensi melakukan penyangkalan iman ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang belum bertobat, belum born again. Jadi di dalam iman Kristen sebenarnya tidak ada istilah murtad, ya. Tidak ada orang percaya itu lalu murtad meninggalkan imannya, itu tidak ada. Sekali orang itu percaya, bertobat, Tuhan akan pelihara dia sampai selama-lamanya. Maka fenomena murtad ini ya orang-orang yang memang belum bertobat, orang-orang yang belum lahir baru, namun secara penampilan sudah mirip dengan orang Kristen. Ini yang dicatat di dalam Ibrani 6 ayat 4-6, ya. Yang mengecap karunia rohani, yang mendengarkan firman yang baik, macam-macam aktif pelayanan dan lain-lain. Tetapi pada satu masa dia akan meninggalkan imannya karena satu dan dua hal. Ya, jadi saudara ingat, orang percaya, anak Tuhan sejati, itu tidak mungkin bisa murtad. Ya, tidak bisa mungkin kehilangan keselamatannya. Nah, ini ada satu fenomena kedua, orang-orang akan melawan Tuhan di dalam arti mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka. Saudara, yang ketiga masih di dalam tanda-tanda perlawanan kepada Allah, itu yang dicatat dalam Alkitab adalah munculnya antikristus dan mesias palsu, antikris, ya. Nah, menariknya saudara, istilah antikristus ini itu ternyata hanya muncul di dalam surat 1 Yohanes dan surat 2 Yohanes. Ini ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 dan ayat 22 dan surat 2 Yohanes. Namun saudara, konsep tentang munculnya antikristus ini sudah ada sejak di PL, khususnya di dalam kitab Daniel. Daniel sudah menubuatkan di dalam Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan yang akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ini berbicara tentang kemunculan antikristus. Nah, demikian juga Tuhan Yesus kembali di dalam Matius 24 juga berbicara tentang hal yang sama. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka juga menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Ya, nah saudara sekalian, inilah tanda perlawanan yang kelompok kedua atau ketiga, ya, di mana muncul apa yang disebut dengan antikristus dan Mesias palsu. Nah, sepanjang zaman saudara, ini juga seringkali menjadi tebak-tebakan bagi orang-orang tertentu yang suka berbicara tentang antikristus, ditebak-tebak itu siapa dan sebagainya. Namun Alkitab sampai sekarang tetap tidak pernah memberitahu kepada kita siapakah antikristus itu. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas, antikristus itu adalah muncul dari dalam gereja sendiri. Ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 tadi. Yohanes mengingatkan kepada kita, ia berasal dari kita, namun ia tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Ya, satu kalimat yang agak membingungkan, tetapi itu menunjukkan antikristus itu bukan orang asing. Antikristus itu bukan dari luar gereja. Yohanes mengingatkan dia berasal dari kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Berarti ini adalah seperti serigala yang menyusup di tengah-tengah domba Tuhan. Dan kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kembali, muncul Mesias palsu yang akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang menarik banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Nah, di dalam suratnya Paulus, saudara, Paulus pernah juga berbicara tentang antikristus, meskipun dia tidak pakai istilah antikristus, tapi dia pakai istilah manusia durhaka. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai the man of lawlessness, orang yang tidak mengenal hukum.
LAI memakai istilah manusia durhaka. Ini di dalam pasal yang panjang ya, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nanti sudah baca sendiri di mana Paulus memberikan ciri-ciri daripada antikristus. Sama seperti Tuhan Yesus, dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat sehingga menarik banyak orang. Dia ingin disembah oleh orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan perlawanan manusia berdosa kepada Allah, ya. Dan ini ingat terjadi sepanjang zaman, terulang terus. Nah, sekarang kita lihat saudara, yang terakhir, tanda-tanda akhir zaman, kelompok yang terakhir, kelompok yang kita sebut sebagai bersifat the judgment of God, hukuman Allah. Jadi tanda pertama tadi adalah anugerah Allah, kedua perlawanan kepada Allah, kelompok yang ketiga adalah tanda-tanda yang bersifat hukuman dari Allah. Ini sama ya dengan yang kedua, ini juga bersifat negatif, hukuman Allah. Saudara, Tuhan mengatakan kembali di dalam Matius 24, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, inilah yang bersifat judgment of God. Maka kita boleh lihat saudara, penghukuman Allah kepada dunia ini akan membuat dunia semakin kacau. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa seperti yang sedang terjadi kita lihat maupun di dalam zaman-zaman yang lampau, kelaparan, gempa bumi, sakit penyakit yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi kapan selesai tidak tahu. Semua ini adalah merupakan tanda-tanda hukuman Allah kepada dunia. Nah, pertanyaannya saudara, semua yang masuk di dalam 3 tanda ini terjadi di dalam setiap zaman. Bukan hanya terjadi momen di mana Yesus datang, tapi ini terjadi di dalam rentang waktu ribuan tahun. Jadi saudara, pertanyaannya, terus apa bedanya tanda-tanda akhir zaman ini? Saudara, yang pasti adalah tanda-tanda akhir zaman, 3 tanda ini itu akan terjadi semakin intens. Ya, jadi terus eskalasinya semakin meninggi. Termasuk Injil akan diberitakan kepada semua bangsa, termasuk perlawanan kepada Allah juga akan semakin meningkat pada momen yang sama, termasuk berbarengan hukuman Allah kepada dunia juga terjadi. Jadi saudara, jangan berharap dunia ini akan jadi lebih baik. Tidak, saudara. Dunia akan kacau, bangsa akan saling membenci sesama bangsa, dan perang kelaparan terus akan terjadi, makin lama makin hebat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Nah, kita akan berhenti sampai di sini. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu
dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bữa sầy bù phá y chăng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình bàn play mà nè cho chơi miệng bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cây này mày cô mà nè mình ban nay lại bù phá cho sang căn nhà cô mà cây mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani bản là càng đấy thì giờ không năng lo màไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่เต็มห้าตัวนี้กินหนาวไปยากันจอดตรงไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจอไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con này nào
rồi cho cắt tuần bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần là mình bù phá chảo màยิง bù phá yêu nắng lâu đấy cần chú nắm thằng biệt thay để cần phá bay rồi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bưởi sấy hai lấy cần chú bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu cái chọi trong sấy là ai tọc liền cho có phần bê hạt trong biểu âm là cần bù phá bay coi mà dạy cần lão hạt bể hạt cho mình này cần năng phá được bài não bù phá và cần lão tổng lòng và năm bê cần miêu không cần này nào coi bù phá níที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้ยิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฟามกันเราไปยาอีเดกันเราเจ้าไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฟามกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฟามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันนี้มีสัญญาสลานี่นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปจะเตะฟุ้งเหมือนเตะต่อยปูฝาเจ้าตีบัวไพ่ซอยวันอยากกันเราไม่ไปเกี่ยวเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาบำเขาเยซูก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจต้องกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut.
Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku.
pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman, percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.